Shalom, bersyukur untuk berkat Tuhan dalam hidup kita sampai hari ini. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih Engkau sudah dan boleh memberkati kami. Hingga hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami mau membaca firman-Mu, berfirmanlah, karena kami siap untuk mendengarkan, dan biar Engkau juga menolong kami untuk kami boleh melakukannya. Kalau Roh Kudus pimpin kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini kita akan belajar dari Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 32 hingga ayatnya yang ke-39. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Kata muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka. "Dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu dalam satu diskusi ya, saya dengan beberapa teman yang sedang belajar, salah satu teman mengatakan begini, Tuhan kan menghendaki kita untuk melayani bersama dengan Dia, untuk mengerjakan pekerjaan yang mulia. Permasalahannya bagaimana dengan orang yang tidak mau? Nah, saudara, ada beberapa jawaban teman-teman ya di dalam forum diskusi itu. Ada yang mengatakan, ya kalau nggak mau ya mau gimana? Apakah rencana Tuhan gagal gara-gara orang yang diajak itu tidak mau? Ada yang berkata, ya kalau memang nggak mau, ya Tuhanlah yang akan mengerjakannya. Dan ada lagi yang mengatakan, ya Tuhan pasti punya cara. Nah saudara, saya tidak tahu saudara ketika saudara juga mendapatkan pertanyaan yang sama ini. Ketika orang tidak lagi mau mengerjakan pekerjaannya Tuhan ini. Kalau saya, saudara,
meyakini begini. Ketika Tuhan mengerjakan sesuatu begitu ya, dan Tuhan melibatkan kita, bagi saya itu adalah sebuah anugerah yang saya yakini tidak semua orang bisa ambil bagian di dalamnya. Jadi kalau sampai saya diajak, dilibatkan, wow, itu sesuatu yang luar biasa dalam hidup saya. Karena bagi saya, satu ya, saya bersyukur karena keselamatan yang Tuhan beri. Yang kedua, ketika Tuhan melibatkan saya di dalam pekerjaannya. Nah saudara, mungkin bagi sebagian orang akan berkata, ya aku sih gak mau terlalu repot ya ikut Tuhan. Aku jadi orang Kristen saja sudah cukup. Aku gak berbuat jahat, aku baik sama orang, itu sudah lebih baik. Tapi saudara, kehidupan kekristenan kita tidak berhenti di sana. Kehidupan kekristenan kita adalah kehidupan yang terus hidup mengikuti kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Ketika saudara dipercayakan suatu pekerjaan pelayanan, dan ketika saudara tidak menerimanya, saudara sedang menolak sebuah kesempatan yang luar biasa. Satu kesempatan yang tidak pernah datang dua kali, saudara. Dan ketika kita berpartisipasi di dalam pekerjaan pelayanan, itu sesuatu yang istimewa. Satu pekerjaan proyek yang besar yang akan Tuhan percayakan untuk kita kerjakan. Dan kalau kita dipercayakan, saudara, ambil kesempatan itu. Karena ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Tuhan tidak pernah menuntut lebih dari apa yang bisa kita lakukan. Jika engkau diberikan 10, mari saudara kita kerjakan 10. Mungkin kita diberikan 5, mari kita kerjakan 5, tetapi secara maksimal. Jangan kita diberi 10, kita cukup mengerjakan 5, dan yang 5 maksimal 5. Itu jauh lebih baik yang 5 diberi dengan 5 maksimal yang dia lakukan. Jangan menganggap bahwa Tuhan yang akan rugi ketika kita tidak melakukannya. Yang rugi adalah kita, karena kita tidak mengerjakan yang seharusnya itu menjadi bagian kita. Nah saudara, pelajaran apa yang bisa kita lihat? Tentu senang saudara ya dengan peristiwa ini, dan mungkin saudara menganggap wah mukjizat terjadi ya. Banyak orang pasti senang saudara ketika ada mukjizat, ketika pekerjaan Tuhan terlaksana dengan baik begitu. Tetapi saudara tahukah ada banyak orang-orang yang terlibat juga di sana untuk mengerjakannya. Saudara, apakah kita mau berhenti hanya sebagai penerima mukjizat? Atau saudara mau terlibat sebagai orang-orang yang juga Tuhan pakai untuk menyatakan mukjizat Tuhan? Sebagai anak-anak Tuhan, mari saudara, kita tidak berhenti untuk menikmati mukjizat Tuhan, tetapi juga kita boleh ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Saya tidak tahu saudara pekerjaan apa yang hari ini sedang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan untuk menyatakan karya Tuhan di dalam hidup saudara, dalam kehidupan keluarga, bahkan di dalam komunitas-komunitas di mana saudara ditempatkan oleh Tuhan. Jika ada kesempatan saudara untuk mengerjakan pekerjaan pelayanan yang Tuhan titipkan, ambil saudara. Percaya bahwa panggilan istimewa itu Tuhan berikan buat saudara, karena Tuhan tahu saudara sanggup untuk melakukannya. Mari menjadi orang Kristen, orang percaya yang tidak hanya menikmati mukjizat, tetapi juga menjadi orang percaya yang mau ambil bagian untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Studi pribadi, bagian apa yang hari ini Tuhan percayakan untuk saudara kerjakan? Kerjakan. Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini Engkau sudah dan boleh memberkati kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami akan setiap panggilan kami dalam pelayanan. Engkau boleh memakai setiap kami untuk kami menjadi alat perpanjangan tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap kami di dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, ada hal-hal yang Tuhan titipkan untuk kami kerjakan melalui pekerjaan, profesi, ilmu, kemampuan yang Tuhan titipkan. Kiranya itu semua boleh dipakai untuk pekerjaan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati teman-teman yang hari ini sedang mengerjakan pekerjaan-Mu ya Tuhan. Setiap kami yang ambil bagian di dalamnya, terus berikan kami hati yang setia, hati yang mau taat, hati yang mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan berkati kehidupan kami. Pakailah kami menjadi alat-alat-Mu, menjadi bagian pekerjaan-Mu. Dan sungguh kami bersyukur Tuhan untuk apa yang Kau percayakan. Kami serahkan semuanya ini. Kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat mengerjakan bagian yang Tuhan percayakan. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.